Well, hello, hello. Hey, Virgo. Sorry ya, ini nih 3 zodiak terakhir. Aku baru bisa bacain belakangan karena aku baru sembuh, baru baikan dari sakit. Sakitnya itu paket lengkap sih, jadi kayak ada flu, demam, terus juga kayak gejala tipes juga, jadi lemesnya tuh luar biasa. Aku mesti bed rest sebulan kayak 4 harian. Kayaknya baru bisa buat video sekarang. Aku nggak tahu nih bisa 3 video up hari ini atau enggak. Karena masih pelan-pelan juga ya, aku masih capek soalnya nih. Gimana kabar kalian Virgo? Semoga baik-baik aja ya, sehat-sehat terus ya. Video ini sifatnya general, jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi check what resonates and leave the rest. Langsung keluar nih. Untuk general reading ini ya, Virgo. Kita dapat here and now. Terus ini kameranya masuk nggak nih? Oh, masuk. Oke, ada here and now. Ini Virgo Desember ya, untuk bulan Desember. Lalu ada Dragon Slayer. Buat kalian yang mau personal reading atau konsultasi pribadi bisa langsung DM aja ke Instagram aku @texatarot ya. Ada description box di bawah. Kita ada here and now, Dragon Slayer dan openness. Oke. Kita mulai dari 3 kartu ini dulu aja ya. Jadi untuk para Virgo di bulan Desember dari awal nih udah berasa sih kamu lebih tenang, lebih bisa fokus sama apa yang sedang terjadi sama kamu sekarang detik ini, di sini, di mana kamu berdiri. Kamu jadi lebih bisa observant juga sih, apa sih kayak mengamati ya, menerima situasi, lebih kayak ya udah apa yang terjadi ya udah aku terima gitu, nggak begitu mikir tentang masa lalu atau masa depan ya. Coba kita lihat ada apa, the star. Iya, kamu lebih bisa kayak menikmati hari-hari yang kamu punya gitu loh. Pagi-pagi bangun, gerimis kecil, lihat embun kalau masih ada embun di daerah kalian ya. Mungkin lihat tanah yang basah atau daun yang basah karena itu ada gerimis kecilnya. Kalau misalnya lagi ada matahari, kamu juga bisa kayak nikmatin dan bersyukur dengan apa yang ada di depan kamu saat itu gitu loh. Dan menariknya ketika kamu lebih tenang dan lebih bisa menerima seperti itu ya, justru malah makin dekat dengan doa kamu atau manifestasi kamu nih dengan kartu The Star di sini. Kamu udah ada di posisi di mana kamu udah yakin bahwa semuanya Tuhan tuh akan ngabulin permintaan kamu, akan mengabulkan doa-doa kamu. Jadi nggak perlu ada yang diburu-buruin gitu Virgo. Bagus sih. Itu yang akan kamu rasakan di awal bulan Desember ya. Lalu di pertengahan Desember kita punya Dragon Slayer dan Wheel of Fortune. Kamu menarik ini sih. Masih ada di frekuensi yang sama, which is high vibration. Jadi vibrasi kalian tuh tinggi ya, frekuensinya tuh tinggi vibrasinya. Jadi kayak yang sudah kamu pelajari dan kamu mulai di awal bulan, itu masih akan terus berlanjut sampai pertengahan bulan. Kamu akan menarik energi-energi positif, hal-hal baik, terus juga apa sih, rezeki ya, keberuntungan. Kamu juga akan lebih dihormatin sih sama orang-orang sekitar kamu. Entah kenapa ya. Mungkin aura kamu yang tinggi ini juga sih, vibrasi kamu yang tinggi ini juga yang akan berlanjut sih sampai sepanjang bulan Desember ya. Karena di sini dengan kartu openness dan page of coins ini menandakan bahwa kamu akan kayak udah kayak bener-bener melapangkan dada dan membuka hati, tangan ya, posisi apa sih namanya, posisi tangan kamu tuh kayak terbuka, welcome gitu loh, untuk menerima rezeki yang memang ditakdirkan buat kamu, rezeki kebaikan. Walaupun mungkin caranya nggak pernah kamu duga sebelumnya, mungkin kamu sebelumnya kayak ngerasa menolak cara begini, menolak hadiahnya begini. Tapi nanti di akhir tahun tuh kamu malah ngerasa ya udahlah, apa yang memang menjadi hadiahku sekarang, walaupun mungkin belum benar-benar terwujud ya impiannya, itu kamu terima dengan baik. Dan justru ini tuh kayak baru kayak makan pembuka gitu loh. Ini bukan akhir segalanya dan malah akan makin mendekatkan kamu dengan impian kamu yang lebih besar daripada ini gitu. Menariknya tuh itu loh, keren deh. Akan ada kabar baik ya di akhir bulan Desember. Ini bisa kamu terima apabila kamu lebih kayak terbuka gitu loh. Terbuka mengenai apapun yang disiapkan sama Tuhan dan semesta. Kadang tuh kita misalnya nih, aku maunya siomay.
tapi kok malah dikasih batagor. Iya, batagor dulu, nanti siomay dikasih yang lebih enak lagi gitu. Ada yang pasti pernah bilang, pasti pernah denger deh, ada orang bilang katanya Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Tapi terkadang kita juga lebih tahu apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan kan. Dan itu kan kayak beda perspektif aja gak sih? Dan ini bisa didebatin ya. Kayak, ya aku maunya siomay bukan batagor. Kenapa kamu jadi sok tahu kalau aku lebih butuh batagor gitu? Nah itu gimana ininya deh, perpaduannya ya. Gimana kamu berbicara sama Tuhan dan semesta juga sih. Kalau aku sendiri percaya bahwa dan tahu bahwa apa yang kita manifestasikan atau apa yang kita doakan itu akan dikabulkan. Tapi mungkin cara dan kapan itu suka aneh gitu, suka nggak bisa dibayangkan sebelumnya di sini. Nah, sebelum kamu menerima hadiah utamanya, kamu diminta untuk coba nikmatin dulu apa yang ada depan mata kamu sekarang, gitu Virgo maksudnya. Oke, dapat 5 ya. Pertama kita dapat teapot, deep friendship with someone of the same sex ya. Jadi di bulan Desember ini bakalan ada persahabatan yang makin mendalam dengan dengan teman sesama jenis kamu ya. Jadi kamu perempuan ya teman perempuan, kalau kamu laki-laki ya teman laki-laki. Lalu ada dog walking, advice from a friend. Kayaknya memang bakalan banyak spend time sama temen ya nih. Kau bakalan dapat kayak apa sih nasihat dari teman baik. Lalu firecracker, excitement, ada hal-hal menyenangkan, exciting buat kamu juga. Look at this, money, coins ya. Uang akan OTW ke kamu. Lalu yang terakhir kita ada acts of forces working against you. Jadi mungkin ini sih salah satu PR yang akan kamu pelajari di bulan Desember ya Virgo ya. Kamu ngerasa kayak, kok gue kayaknya mau ngapain tuh dilawan gitu, kok kayaknya nggak lancar gitu. No, sebenarnya nggak juga. Kamu diminta untuk lebih relax dan sit back, duduk, relax, nyantai. Biarin semuanya ngalir sendiri ke kamu dan ya udah tinggal kayak apa sih bahasanya, dinikmatin aja show-nya. Gimana Tuhan dan semesta berorkestra menunjukkan yang terbaik buat kamu tuh. At the bottom of the deck kita punya King of Coins. Gak kelihatan kan karena di balik layar, tapi sebenarnya dari page jadi King ini artinya kamu akan makin dekat dengan uang yang lebih besar atau kabar baik yang lebih wah nanti. Tapi mungkin nggak langsung datang di bulan Desember ya. Gitu. Oke, sekarang kita ke relationship-nya, Virgo. Kalau ada yang suka nanya, Kak, ini buat sun sign aja atau gimana? Ini boleh sign, moon, rising sign sekalian ya. Bisa juga diaplikasikan ke situ. Oke, kita langsung dapat peace. Jadi bulan Desember ini memang mengenai ketenangan Virgo ya. Kamu udah mastering banget sih pelajaran mengenai setahun terakhir ini. Jadi di bulan Desember sebagai bulan terakhir 2023, kamu tuh udah kayak ya udah pelajarin semuanya nih di 11 bulan belakangan, terus ya udah dinikmatin aja gitu. Udah damai aja dengan keadaan dan tahu yakin bahwa semuanya akan baik-baik aja. Termasuk dengan percintaan kamu ya. Walaupun mungkin banyak Gak bohong ya, kayak wajar banget mungkin kamu awalnya kepikiran kayak gini nih, overthinking, mana nih gue damai-damai aja tapi yang gue tunggu-tunggu belum datang. Dapat kartu The Star, banyak ya, rame banget nih. Should we get them all? Yes. Harusnya kita ambil semua? Ya, panjang banget ini. Ngomongin tentang percintaan, kita dapat kartu The Lovers. Jadi memang banyak Virgo yang sedang menunggu pasangannya ini ya. Memang guys kan damai-damai aja, tapi kamu ngerasa nggak tenang karena yang kamu manifestasikan atau doakan tuh belum kelihatan gitu loh. Walaupun sebenarnya makin mendekat ya nih, kalau aku lihat nih, dengan kamu fokus sama tujuan kamu, impian kamu akan makin didekatkan dengan ini nih, dengan jodoh kamu nanti, ya. Ini banyak yang menangisi keadaan dan mengasihani diri sendiri sih. Kamu malas berhubungan dengan orang, malas berhubungan dengan lawan jenis, ya. Tapi diam-diam berharap si orang yang kamu tunggu ini hadir. Nih, which is ini nih. Si King of Swords mungkin lagi berdealing dengan Libra, Aquarius, atau Gemini ya. Yang kayak dingin. Dan jelas sih dia ngenahan banget perasaan aslinya ke kamu gimana ya. Ini yang bikin kamu stres sih sebenarnya nih. Karena nih orang kemana? Kalau misalnya kamu udah berpasangan ya mungkin kamu berdiri dengan orang yang karakternya begini ya. Kayaknya cuek, kayaknya nggak peduli. Tapi sebenarnya dia sayang banget sama kamu. Cuman nggak ditunjukin aja gitu. Dia juga sedang menunggu kabar baik supaya keadaan dia membaik dan finally bisa kontak lagi sama kamu atau bisa berani
untuk menunjukkan sisi dia yang sebenarnya di sini. Ada forgiving and learning. Ini bakalan ngambil banyak tenaga untuk memaafkan dan belajar. Jadi memang bulan Desember ini prosesnya tentang belajar dan memaafkan ya. Memaafkan diri kamu, memaafkan dia yang kayaknya kok nggak beres-beres, nggak ngerti-ngerti, nggak belajar-belajar. Perlu evaluasi diri juga dari kamu ya. Kamu mau dimengerti, kamu juga harus bisa mengerti. Kamu mau dimaafkan, kamu juga mesti sadar kesalahan kamu di mana dan memaafkan dia di sini, gitu. Lalu di sini kita punya falling apart, feelings fading, losing interest. Iya sini kan, yang tadi ku bilang banyak ngerasa kayak, aduh, udah kayak hopeless. Kamu ngerasa kayaknya nggak akan ada harapan deh. Kayaknya nggak akan ada kabar baik yang datang, iya kan? Reflection, memang disuruh refleksi dulu sih di bulan Desember ini ya. Tenang aja, kamu dengan impian kamu tuh nggak akan kemana-mana. Akan didekatkan kok, akan dipertemukan di sini, gitu loh. Ya, belajar dulu. Oke? Fokus sama diri sendiri juga. Wujudkan impian kamu yang mungkin selama ini masih tertunda ya. All in all, bulan Desember ini sebenarnya tenang sih. Walaupun suka diiringi dengan overthinkingnya kamu juga sebenarnya. Lalu kita ke karir keuangannya, Virgo. Karir keuangan Virgo di bulan Desember. Kita punya journey. Bakalan banyak yang literally jalan-jalan ya. Kalau nggak bisnis trip atau memang ya kamu pergi ke suatu tempat untuk menjalankan bisnis kamu, kerjaan kamu, setidaknya untuk mendapatkan inspirasi yang mungkin datangnya tiba-tiba sih. Jadi ini lumayan tiba-tiba Virgo ya datangnya nih. Lumayan tiba-tiba datangnya, kamu nggak duga. Mungkin di minggu-minggu awal sebelum tanggal 15 ini, bakalan ada tawaran tiba-tiba untuk keluar, jalan-jalan ya. Ya, atau setidaknya kayak, mungkin nemenin temen aja untuk bisnis atau kerjaan dia gitu. Ikutin aja, walaupun kamu mungkin awal ragu ya, karena ini hal yang nggak pernah kamu duga sebelumnya. Kamu juga mungkin nggak ekspertisnya di sini, dan kamu juga ragu apa bisa atau nggak, tapi jalanin aja karena kamu nggak pernah duga bahwa ini adalah rezeki yang memang ada buat kamu lewat si teman ini atau lewat perjalanan ini. Jadi kalau dapat tawaran perjalanan atau kayak ada project baru, diterima dulu aja. Karena ini bisa, ini kan kartu di awal tadi, ini bisa jadi sesuatu yang besar nanti di tahun 2024. Ya, self-care, self-doubt nih. Kamu kebanyakan meragukan diri sendiri. Yang bisa kamu lakukan sekarang adalah, kalau misal kamu ngerasa kamu nggak cukup baik, nggak cukup ganteng, nggak cukup karismatik, nggak cukup pinter ngomong, ya latihan lah. Perbaiki diri kamu, percantik, perganteng diri kamu, banyakin istirahat juga, banyakin latihan, evaluasi juga, ya. Dengan rasa ragu sama diri sendiri ini bukan dijadikan kelemahan kamu, justru jadikan alat untuk kamu makin naik. Oke? Terus kita dapat mentor. Someone is willing to share experiences in their field that will motivate you to do better. Your work and teachings inspire others. Seseorang tuh ada loh yang pengen berbagi pengalaman di bidangnya dia dan mau menjadi mentor kamu, berbagi berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Jadi jangan ragu untuk minta tolong ya. Apalagi kalau misalnya si mentor ini juga ngajakin kamu bisnis bareng atau belajar bareng langsung gitu. Itu untuk karirnya. Sekarang kita mau masuk ke ini ya, pesan buat kalian. Aduh, anjingku ramai sekali. Lalu kita masuk ke pesan buat kalian ya. Virgo, di bulan Desember kita ada be bold and make the first move. Beranikan diri dan ambil langkah pertama ya. Walaupun memang terkesannya itu kamu diminta tenang dan memang lebih tenang, tapi kalau misalnya ada panggilan hati kamu, ada tarikan dari hati kamu untuk memulai langkah pertama, langkah duluan, please do so. Lakukan aja, ya. Apalagi yang membuat diri kamu kayak merasa terinspirasi dan kayak nyala hatinya. Service, I feel good when I can help others. Ini nih, kalau kamu ada panggilan untuk mungkin melakukan volunteer atau kegiatan sosial, atau setidaknya bantuin orang-orang sekitar kamu, please lakukanlah, biar karma baik juga nambah buat kamu ya. Kalau kamu ngerasa hati kamu lagi gundah gulana dan bingung mau ngapain, coba deh keluar dan bantu orang. Nggak harus orang ya, bahkan kamu bantuin
kayak ngasih makan kucing jalanan, nyelamatin anjing jalanan atau binatang-binatang atau orang-orang atau apa sih makhluk hidup yang membutuhkan bantuan, itu akan bikin perasaan kamu jadi lebih bagus juga. Lalu di sini dia ngomong tentang choice, worry less about making the right choice and more about being strong enough to handle any outcome. Kamu tuh suka overthinking Virgo ya. Kamu tuh ngerasa bahwa apa sih, bener nggak sih pilihan aku? Makanya di sini dia bilang kurang-kurangin khawatir mengenai apakah aku buat keputusan yang tepat gitu loh. Mendingan kamu lebih fokusin untuk menjadi kuat supaya bisa menghandle semua outcome atau semua hasil ya. Lalu yang selanjutnya, ini PR buat kamu. Mungkin akan jadi pertanyaan yang bisa jadi refleksi ya. Di sini ada weather, natural events. What is urgent in your life? Apa yang menjadi sesuatu yang urgent dalam hidup kamu? Apa yang membuat kamu ngerasa kayak kewalahan dan ngerasa nggak bisa mengontrol situasi gitu? Apakah kamu khawatir mengenai apakah kamu bisa bertahan menghadapi perubahan besar? Nah, ini tadi kartu The Tower tuh keluar di kerjaan ya. Jadi emang mungkin banyak yang khawatir mengenai pekerjaan atau keuangannya nih. Takut ada perubahan tiba-tiba ya. Lalu ini message from universe, pesan dari semesta, apa yang perlu kamu dengarkan sekarang. Aku akan ngambil 5. Oke. Yang pertama, just do it. Ya, lakukan aja. Yang apalagi menarik hati kamu banget ya. Let it go. Jadi lakukan, percaya, dan kayak ya udah lepasin aja gitu loh. Ekspektasinya tuh dilepasin. Ya. Kayak mengenai caranya, kapannya. Ya udah lakukan apa yang kamu bisa lakukan sekarang. Be present ya. Kayak tadi kan kartunya peace dan here and now tuh sesuai. Lalu di sini ada if I could save time in the bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day until eternity passes away, just to spend them with you. Ini ngomongin bagaimana ada seseorang di luar sana, atau ini mungkin pesan dari Tuhan juga yang mengenai bagaimana dia mencintai kamu. Semesta, Tuhan tuh mencintai kamu banget gitu loh. Jadi jangan berpikir bahwa apa yang terjadi sama kamu selama ini tuh jahat gitu. No. Kadang rasa cintanya itu datang dalam bentuk pelajaran juga. Sunday best tuh, sunshine on my Sunday best. Kamu nih hari Minggu banyakin ini deh, keluar ke alam di bawah sinar matahari itu. Ya, jangan di ruangan aja. Lalu yang terakhir ada smile zone. Diminta untuk lebih banyak senyum deh. Nonton yang lucu-lucu, yang bikin ketawa. Itu bikin kamu hormon bahagia juga naik. Terus juga lebih mood sih untuk ngelakuin hal-hal selanjutnya yang memang perlu kamu lakukan. Oke, I think that's all from me, Virgo. Aku tahu kamu suka nih video ya, jadi please thumbs up. Komen yang belum komen, subscribe yang belum subscribe, yang sudah subscribe dan komen terima kasih. Buat kalian yang pengen coba-coba baca gratis, dibacain gratis, bisa langsung follow Instagram dan TikTok aku suka live di sana, jadi kalian bisa nanya gratis pas live ya. Terus buat kalian yang pengen konsultasi pribadi, bisa langsung DM aja ke Instagram aku @teksatarot. Okay? I think that's all from me. Thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye Virgo. Stay safe. Love you.